Aku Khalid Al-Mansur, CEO dari Al-Mansur Development Group, Dubai. 42 tahun, 2 kali bercerai. Satu anak laki-laki yang hampir tidak kukenal karena jadwal rapat tak pernah berhenti. Hidupku diukur dengan detik. Di Dubai, segalanya tepat waktu. Lift bergerak tepat. Kontrak ditandatangani tepat. Uang mengalir tepat. Jakarta berbeda. Bandara Soekarno-Hatta sudah memberi peringatan pertama. Imigrasi lambat. Petugas tersenyum lebar, tapi gerakannya pelan. Aku menatap jam tangan Rolex. Sudah lewat 30 menit dari jadwal. Aku menghela napas. Ini baru permulaan, gumamku dalam hati. Konferensi investasi infrastruktur ASEAN di Hotel Mulia berlangsung 3 hari. Aku datang untuk satu hal, menandatangani kerangka kerjasama senilai $1 miliar Amerika. Mega resort di Bali Utara, pantai pribadi, villa pintar, marina mewah. Semua dirancang dengan standar Dubai. Cepat, efisien, menguntungkan. Mitra lokal sudah menyetujui hampir semuanya. Tinggal tanda tangan. Hari pertama. Ruang ballroom penuh. Pembicara dari Singapura, Malaysia, Thailand. Semua bicara tentang potensi besar Indonesia. Aku tersenyum tipis. Potensi besar tapi eksekusi lemah. Itu yang selalu kukatakan di rapat dewan. Indonesia bagus untuk tenaga kerja murah, bukan untuk proyek premium. Saat giliranku naik panggung, aku berbicara singkat. 15 menit. Slide PowerPoint rapi. Grafik pertumbuhan, proyeksi ROI 18% dalam 3 tahun. Penonton bertepuk tangan. Beberapa orang Indonesia mendekat setelah sesi. Mereka ramah. Terlalu ramah. Salah satunya seorang pria paruh baya bernama Pak Budi, mengulurkan kartu nama. Selamat datang di Jakarta, Pak Khalid. Mari kita minum kopi besok. Saya punya ide bagus untuk proyek Anda. Aku mengangguk sopan, tapi dalam hati, tidak ada waktu untuk kopi. Aku punya jadwal ketat. Malam itu aku makan malam sendirian di restoran hotel. Steak Wagyu. Anggur merah 2015. Telepon berdering. Asistenku dari Dubai. Semua siap, Tuan. Penandatanganan besok sore. Penerbangan pulang malam harinya. Sempurna. 3 hari. $1 miliar. Kembali ke gurun. Tapi pagi kedua, segalanya berubah. Aku terbangun jam 5 pagi. Biasa. Sholat subuh, lalu cek email. Ada pesan dari mitra utama. Maaf, Pak Khalid. Rapat pagi ini ditunda 2 jam karena banjir kecil di jalan tol. Banjir kecil? Di ibu kota? Aku menggeleng. Di Dubai, kami punya sistem drainase miliaran dolar. Tidak ada banjir. Aku memutuskan keluar hotel. Jalan kaki ke kafe terdekat. Hanya 500 meter. Tapi lalu lintas Jakarta seperti mimpi buruk. Motor zigzag. Klakson tak henti. Aku hampir ditabrak ojek. Supirnya berhenti, tersenyum lebar. Maaf ya Pak, mau naik? Gratis ke depan. Aku menolak, tapi senyumnya tulus. Aneh. Di Dubai, orang jarang tersenyum tanpa alasan. Di kafe kecil, aku pesan kopi hitam. Pelayan perempuan muda mendekat. Selamat pagi Pak, kopi tubruk atau espresso? Aku minta espresso. Dia tertawa pelan. Di sini tubruk lebih enak, Pak, dari petani kecil di Jawa. Aku mengangguk asal. Saat kopi datang, ada secari kertas kecil ditatakan. Tulisan tangan. Semoga hari ini membawa keajaiban kecil. Mbak Sari. Aku memandangnya. Keajaiban kecil? Aku tidak percaya keajaiban. Hanya hasil kerja keras dan deadline. Tapi saat aku menyeruput kopi, rasanya berbeda. Hangat, kaya. Bukan espresso dingin dari mesin mahal. Ini kopi yang dibuat dengan tangan, dengan cerita. Aku menggeleng. Jangan bodoh, Khalid. Sore itu, rapat berlangsung. Mitra Loka menunjukkan presentasi. Desain resort bagus.
Tapi ada bagian yang membuatku gelisah. Mereka ingin sisipkan elemen budaya lokal, pavilion wayang, pasar malam kecil. Area untuk nelayan setempat tetap bertahan. Aku hampir menolak. Ini proyek premium, bukan pasar malam. Tapi Pak Budi bicara pelan. Pak Khalid, kalau kami gusur nelayan, mereka kehilangan hidup. Resort bisa indah, tapi tanpa orangnya, hanya batu dan beton. Aku diam. Di Dubai, kami gusur siapa saja demi proyek. Itu normal. Malam kedua, aku seharusnya tidur nyenyak. Tapi aku tidak bisa. Aku membuka jendela kamar hotel. Jakarta malam hari berisik. Lampu neon, suara motor, tapi juga suara azan dari masjid jauh. Aku menatap jam tangan. Jarum detik bergerak. Tapi rasanya lambat. Aku tidak tahu saat itu, tapi benih keraguan sudah ditanam. Besok adalah hari terakhir konferensi, dan hari penandatanganan. Aku pikir semuanya akan selesai sesuai rencana. Aku salah. Pagi itu hujan deras. Jakarta seperti disiram ember raksasa. Jalan tol macet total. Aku duduk di mobil sewaan, menatap wiper yang bergerak cepat. Jam sudah menunjukkan pukul 10. Penandatanganan dijadwalkan pukul 11. Aku menelpon asisten. Batalkan penerbangan malam ini. Kita mungkin terlambat. Kata-kata itu keluar dengan susah payah. Aku benci perubahan jadwal. Sopir bernama Mas Joko. Usia sekitar 35. Dia memutar radio. Lagu dangdut mengalun pelan. Aku hampir meminta matikan. Tapi entah kenapa aku diam saja. Mas Joko bicara tanpa diminta. Hujan begini biasa, Pak. Jakarta sudah terbiasa basah. Orang-orang tetap bergerak. Aku mengangguk dingin. Di Dubai hujan jarang. Kalau ada, kota berhenti. Di sini, kota terus bernapas. Kami terjebak di kemacetan dekat Tanah Abang. Mobil hampir tidak bergerak. Aku melihat keluar jendela. Orang-orang berjalan di trotoar. Beberapa pakai jas hujan plastik murah. Ada ibu-ibu membawa anak kecil. Ada pedagang kaki lima tetap jualan di bawah payung robek. Mereka tertawa. Seperti hujan bukan musuh. Mas Joko tiba-tiba bilang, "Pak, kalau boleh saya usul, turun dulu. Di depan ada warung makan enak. Kita makan siang dulu sambil tunggu macet reda." Aku menatapnya tajam. Aku ada rapat penting. Dia tersenyum. Rapat bisa ditunda, Pak. Perut tidak bisa. Logikanya sederhana. Anehnya, aku setuju. Kami turun. Berlari kecil ke warung sederhana di pinggir jalan. Atap seng bocor sedikit. Meja kayu. Kursi plastik. Bau gorengan dan sambal tercium kuat. Seorang wanita parubaya menyapa. "Mau pesan apa, Mas? Nasi uduk, soto, atau nasi campur?" Mas Joko memesan untuk kami berdua. Aku diam saja. Makanan datang cepat. Nasi uduk hangat, ayam goreng renyah, telur balado. Sambal terasi pedas membakar lidah. Aku makan pelan. Rasa itu hidup. Bukan makanan hotel yang steril. Ini makanan yang punya cerita. Wanita itu, Bu RT namanya, duduk sebentar di meja kami. Hujan deras ya hari ini, tapi untung masih bisa buka. Anak-anak di rumah butuh makan. Dia cerita singkat. Suaminya sopir angkot. Anak sulung kuliah semester akhir. Dia bangun jam 3 pagi setiap hari. Aku mendengar. Untuk pertama kali, aku benar-benar mendengar. Di Dubai, aku jarang bicara dengan orang seperti ini. Mereka adalah staff. Di sini, Bu RT bicara denganku seperti teman. Tanpa agenda. Tanpa mengharap tip besar. Saat kami selesai makan, hujan reda sedikit. Mas Joko bilang, "Pak, hotel masih jauh, macetnya parah. Mending saya antar ke tempat lain dulu. Ada pasar seni kecil di dekat sini, bagus buat refreshing." Aku mau menolak.
Tapi jam sudah lewat tengah hari. Rapat pasti ditunda lagi. Aku menghela napas. Baiklah, tapi cepat. Kami tiba di pasar seni Tamrin. Bukan pasar besar, hanya deretan kios kecil. Lukisan batik, patung kayu, perhiasan perak. Seorang seniman muda mendekat. Namanya Andi. Rambut gondrong, kaos oblong lusuh. Mau lihat karya saya, Pak? Ini lukisan tentang Jakarta malam hari. Aku melihat. Warna cerah. Lampu neon bercampur azan maghrib. Ada orang-orang kecil di bawahnya, tersenyum meski hujan. Andi cerita, saya lukis ini karena Jakarta punya jiwa. Ramai, kacau, tapi hangat. Aku bertanya, hampir tanpa sadar. Kau hidup dari melukis? Dia tertawa. Kadang laku, kadang tidak, tapi saya senang. Lebih baik daripada kerja kantor yang mati. Kata-katanya menusuk. Di Dubai, aku hidup untuk kerja kantor. Untuk angka di rekening. Aku membeli satu lukisan kecil. Tidak tahu kenapa. Mungkin karena motif jam pasir di sudut kanvas. Mirip jam pasir emas di mejaku di Dubai. Andi bilang, "Terima kasih, Pak. Semoga lukisan ini mengingatkan Bapak bahwa waktu bukan hanya untuk dikejar." Sore itu aku kembali ke hotel. Rapat ditunda sampai besok pagi. Mitra bilang maaf berkali-kali. Aku tidak marah. Aneh. Biasanya aku akan marah besar. Tapi sekarang aku hanya lelah dan sedikit bingung. Malamnya aku duduk di balkon kamar, menatap kota yang masih basah. Jam tanganku berdetak. Tapi untuk pertama kali, aku tidak menghitung menit yang tersisa. Aku hanya menatap. Benih keraguan itu tumbuh lebih dalam. Aku mulai bertanya pada diri sendiri, apa yang sebenarnya ku kejar selama ini? Hari keempat. Konferensi seharusnya sudah selesai kemarin. Tapi banjir kecil kemarin membuat segalanya bergeser. Mitra lokal menelpon pagi-pagi. Pak Halid, maaf sekali. Rapat penandatanganan kami pindah ke siang ini. Ada urusan mendadak di kantor bupati. Aku seharusnya marah. Di Dubai, penundaan seperti ini berarti kontrak batal. Tapi aku hanya menjawab, baik, saya tunggu. Suaraku sendiri terdengar asing. Aku memutuskan tidak tinggal di hotel. Aku keluar lagi. Kali ini sendirian, tanpa sopir, tanpa agenda, hanya berjalan. Kaki membawa aku ke arah Monas. Jalanan masih basah, udara lembab. Bau tanah basah bercampur asap knalpot. Aku berhenti di pinggir trotoar. Seorang tukang ojek online mendekat. Helmnya retak, jaketnya lusuh. Mau kemana, Pak? Naik aja, murah. Aku menggeleng. Tapi dia tidak pergi, malah turun dari motor. Panaskan badan dulu, Pak. Dingin abis hujan. Dia menawarkan rokok retak. Aku tolak. Tapi aku duduk di trotoar bersamanya. Namanya Mas Dedi. Dia cerita sambil hisap rokok. Saya dulu kerja di pabrik. Gaji kecil. Sekarang ojek. Bebas, bisa pilih jam kerja, bisa bantu istri jualan di pasar. Aku bertanya, tidak capek? Dia tertawa. Capek, tapi senang. Bisa lihat anak sekolah setiap pagi. Matanya berbinar saat bicara soal anak. Aku diam. Di kepalaku, jadwal masih berputar. Kontrak, ROI, rapat dewan minggu depan. Tapi saat Mas Dedi bicara, semua itu terasa jauh. Seperti mimpi orang lain. Aku tiba-tiba ingat anakku di Dubai. Terakhir kali kami bicara benar-benar 6 bulan lalu. Via video call. 2 menit. Dia bilang, Papa sibuk ya? Aku jawab, iya Papa, kerja keras buat kamu. Bohong. Kerja keras buat angka di rekening. Mas Dedi tiba-tiba berdiri. Pak, saya antar kemana aja. Gratis.
Hari ini hujan reda, suasana bagus. Aku mau tolak, tapi entah kenapa aku naik ke belakang motornya. Kami melaju pelan, melewati gang-gang kecil. Anak-anak main layangan di lapangan sempit. Ibu-ibu gosip di warung. Bau sate ayam dari gerobak. Semua terasa hidup. Kacau. Tapi hidup. Kami berhenti di sebuah masjid kecil di pinggir Kali Ciliwung. Mas Dedi bilang, "Sini, saya sholat dulu. Ikut kalau mau." Aku turun, masuk ke masjid. Karpet usang, kipas angin berderit. Tapi saat azan berkumandang, suara itu menembus dada. Aku sholat. Untuk pertama kali dalam waktu lama, aku sholat tanpa terburu-buru. Tanpa memikirkan email yang menumpuk. Setelah sholat, kami duduk di teras masjid. Seorang kakek mendekat. Jenggot putih, sorot mata tenang. Dia bicara pelan pada Mas Dedi, lalu menoleh padaku. "Anak dari jauh ya? Selamat datang. Jakarta keras, tapi hatinya lembut." Aku tersenyum tipis. Pertama kali aku tersenyum tulus di sini. Sore itu, aku kembali ke hotel. Ponsel penuh miss call dari asisten, dari mitra, dari Dubai. Aku tidak langsung balas. Aku duduk di sofa, membuka lukisan kecil yang kubeli dari Andi kemarin. Jam pasir di sudut kanvas. Pasir emas mengalir lambat. Di Dubai, jam pasir itu simbol efisiensi. Di sini, rasanya seperti pengingat. Waktu tidak harus dikejar. Kadang, waktu harus dirasakan. Malam itu, aku menelpon anakku. Bukan video call singkat, panggilan suara. Lama. Dia kaget. "Papa kenapa? Ada apa?" Aku bilang, "Nggak ada apa-apa. Papa cuma kangen." Dia diam sebentar. Lalu cerita panjang tentang sekolahnya, tentang teman, tentang mimpi jadi astronot. Aku mendengar. Benar-benar mendengar. Air mata jatuh tanpa kusadari. Aku tahu saat itu, sesuatu sudah retak di dalam diriku. Bukan retak karena hancur. Retak karena cahaya mulai masuk. Besok adalah hari penandatanganan. Aku seharusnya senang, tapi aku gelisah. Kontrak $1 miliar. Mega resort. Standar Dubai. Tapi sekarang, aku mulai bertanya, apakah ini yang benar-benar kubutuhkan? Pagi itu aku bangun lebih lambat dari biasanya. Jam tangan masih berdetak di meja samping tempat tidur. Aku tidak langsung memakainya. Aku duduk di tepi ranjang, menatap lukisan kecil dari Andi. Jam pasir emas di sudut kanvas. Pasirnya seolah berhenti mengalir. Aku tersenyum kecil. Mungkin hanya perasaanku. Telepon berdering. Asisten dari Dubai. Suaranya panik. "Tuan Khalid, Dewan Direksi menunggu update kontrak. Mereka khawatir keterlambatan ini akan memengaruhi jadwal pembiayaan." Aku diam sebentar. Lalu jawab pelan. "Katakan pada mereka, aku butuh waktu tambahan. Aku akan kembali minggu depan." Dia terdiam. "Minggu depan, Tuan?" Aku mengangguk meski dia tidak bisa melihat. "Ya, minggu depan. Aku memutuskan tidak pergi ke ruang konferensi hari ini. Mitra lokal sudah mengirim pesan maaf berkali-kali. Aku balas singkat. Saya akan hubungi lagi nanti." Aku keluar hotel. Kali ini tanpa rencana. Hanya berjalan. Kaki membawa aku ke arah Glodok. Kawasan pecinan tua. Gang sempit. Bau obat herbal. Suara pedagang tawar-menawar. Di sebuah kedai kecil, aku duduk. Pesan teh poci. Pemiliknya, seorang kakek Tionghoa Indonesia bernama Pak Lie, menyapa ramah. "Pertama kali ke Glodok ya?" Aku mengangguk. Dia menuang teh panas ke cangkir kecil. "Minum pelan-pelan. Teh ini dari daun asli, bukan teh kantong." Aku menyeruput.
Rasa pahit manis menyebar di lidah. Hangat sampai ke dada. Pak Lie duduk di depanku. Dia cerita tentang Glodok. Dulu banjir besar tahun 2002. Semua toko rusak. Tapi kami bangun lagi bersama. Tetangga bantu tetangga. Tidak ada yang tinggal sendirian. Aku mendengar. Di Dubai, kalau ada kerusakan, kami panggil kontraktor internasional. Cepat, mahal, efisien. Di sini, mereka bangun dengan tangan sendiri, dengan cerita, dengan hubungan. Aku bertanya, kenapa tidak pindah ke tempat lebih aman? Pak Lie tersenyum. Ini rumah kami. Di sini ada sejarah, ada keluarga. Di tempat baru mungkin aman, tapi kosong. Kata-katanya menggema di kepalaku. Aku tiba-tiba ingat villa-villa mewah di Palm Jumeirah. Indah, kosong. Pemiliknya jarang datang. Hanya investasi. Sore itu aku bertemu Pak Budi lagi. Dia mengajak ke sebuah kampung nelayan di utara Jakarta. Sebelum tanda tangan kontrak resort, lihat dulu tempatnya, Pak. Aku setuju. Kami naik mobil. Melewati jalan rusak. Bau amis ikan. Rumah-rumah panggung sederhana. Anak-anak bermain di air pasang. Di sana, seorang nelayan tua bernama Pak Harun menyambut. Dia tunjukkan jaring ikan yang sudah usang. Ini warisan ayah saya. Kalau resort dibangun, laut kami ditutup. Ikan hilang. Kami hilang. Matanya tidak menuduh. Hanya sedih. Aku diam. Di proposal proyek, area itu ditandai sebagai zona pengembangan, bukan zona kehidupan. Pak Harun ajak aku naik perahu kecil. Kami melaju pelan ke tengah teluk. Matahari mulai turun. Langit jingga. Air tenang. Pak Harun cerita tentang laut. Laut ini bukan milik kami. Kami hanya pinjam. Setiap hari, kami beri makan ikan. Ikan beri makan kami. Aku menatap air. Di Dubai, laut adalah pemandangan dari balkon hotel. Di sini, laut adalah nafas. Malam itu, kembali ke hotel, aku buka laptop. Lihat desain resort. Villa mewah, kolam infinity, marina yacht. Semuanya sempurna. Tapi sekarang terasa dingin. Aku tutup laptop, duduk di balkon, menatap lampu kota. Jakarta berisik seperti biasa. Tapi malam ini kebisingan itu terdengar seperti nyanyian. Aku mulai ragu. Bukan ragu kecil, ragu besar. Apa yang selama ini kubangun di Dubai? Kemewahan yang kosong, kecepatan yang membuatku lupa merasakan. Aku ambil telepon. Kirim pesan ke asisten. Tunda semua rapat minggu ini. Aku tetap di Jakarta. Aku nggak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi aku tahu satu hal. Aku nggak bisa kembali seperti dulu. Hari ke-6. Aku sudah tidak lagi menghitung hari seperti di Dubai. Aku hanya hidup. Pagi itu Pak Budi menelpon. Suaranya hangat seperti biasa. Pak Khalid, hari ini saya ajak ke rumah saya, makan siang keluarga. Tidak ada rapat, hanya makan. Aku hampir menolak. Insting lama bilang, tidak ada waktu untuk makan siang biasa. Tapi insting baru yang mulai tumbuh di Jakarta bilang lain. Aku jawab, baik, saya datang. Rumah Pak Budi di pinggiran Bekasi. Bukan rumah mewah. Halaman kecil, dinding cat pudar, atap genteng merah. Anak-anak berlarian di depan. Istri Pak Budi, Bu Rina, menyambut di pintu. Senyum lebar. Selamat datang Pak Khalid. Masuk. Sudah lapar? Aku mengangguk malu. Di Dubai, aku jarang diundang ke rumah orang. Biasanya makan di restoran bintang 5. Sendirian. Meja makan di ruang tengah, tikar plastik. Piring-piring sederhana. Bau rendang menyengat. Sambal hijau pedas. Sayur daun singkong.
ikan asin goreng. Semua dimasak Bu Rina sejak subuh. Ada 4 anak, 2 remaja, 2 kecil. Mereka duduk melingkar. Tidak ada ponsel di meja. Hanya tangan dan mulut yang sibuk. Pak Budi bilang doa singkat. Lalu makan dimulai. Mereka cerita sambil makan. Anak sulung cerita tentang ujian sekolah. Anak kedua cerita tentang pacar baru. Yang kecil cerita tentang kucing tetangga yang hamil. Semua tertawa. Aku diam dulu. Lalu ikut tertawa. Rasanya aneh. Tapi nyaman. Bu Rina tanya, Pak Khalid suka masakan Indonesia? Aku jawab jujur. Ini pertama kali saya makan rendang di rumah orang. Di Dubai, kami pesan catering. Rasanya beda. Bu Rina tersenyum. Makanan enak kalau dimasak dengan cinta, bukan dengan mesin. Kata-katanya sederhana, tapi menusuk. Di bisnis, aku selalu bilang, efisiensi adalah segalanya. Kurangi biaya, percepat proses. Tapi di meja ini tidak ada efisiensi, hanya kehangatan. Setelah makan, anak-anak ajak aku main di halaman. Mereka punya permainan sederhana, lempar bola kain ke keranjang bambu. Namanya congklak mini. Aku ikut. Pertama kali aku kalah. Anak kecil tertawa. Pak Khalid lambat sekali. Aku tertawa juga. Di Dubai, aku tidak pernah kalah. Karena aku tidak pernah main. Sore menjelang, Pak Budi ajak aku duduk di teras. Dia buka album foto lama. Foto keluarga. Foto kampung halaman di Jawa Tengah. Foto saat dia masih nelayan muda. Dulu, saya punya mimpi besar. Mau jadi kaya seperti di kota. Tapi setelah punya anak, mimpi berubah. Mau anak-anak bahagia. Itu saja. Aku menatap fotonya, lalu tanya, apa yang membuat Anda bahagia sekarang? Dia jawab pelan, makan bersama, tiap hari. Meski sederhana. Malam itu, kembali ke hotel, aku buka proposal resort lagi. Lihat bagian community impact. Semua tertulis bagus. Memberdayakan masyarakat lokal, pelatihan kerja. Tapi sekarang terasa kosong. Kata-kata, bukan kehidupan. Aku ingat meja makan tadi. Rasa rendang, tawa anak-anak, cerita Pak Budi. Twist kecil muncul di kepalaku. Mungkin resort tidak perlu megah. Mungkin resort bisa jadi tempat orang bertemu. Bukan hanya turis kaya, tapi juga nelayan. Juga keluarga seperti Pak Budi. Aku ambil pena. Tulis catatan di kertas hotel. Ubah desain. Sisipkan warung makan lokal. Area nelayan tetap. Pasar kecil. Bukan sebagai dekorasi. Sebagai jantung proyek. Aku tersenyum sendiri. Ini gila. Dewan direksi di Dubai pasti bilang aku gila. Tapi aku tidak peduli lagi. Aku tidur malam itu dengan perasaan baru. Bukan tenang. Bukan bahagia. Melainkan hidup. Untuk pertama kali, aku merasa hidup bukan hanya mengejar angka, tapi merasakan rasa. Hari ke-7, aku sudah tidak lagi menghitung biaya hotel. Tidak lagi memeriksa email setiap jam. Aku hanya bergerak mengikuti arus. Pagi itu Andi, seniman yang kukenal di pasar seni, menelpon. Pak Khalid, hari ini ada acara kecil di gang belakang Tamrin. Pemuda-pemuda startup jalanan. Mau ikut? Gratis kopi. Aku hampir tolak. Startup jalanan? Di Dubai, startup berarti kantor kaca, investor jutaan dolar, pitch deck rapi. Tapi aku jawab, baik, aku datang. Lokasinya gang sempit di belakang gedung tinggi. Dinding grafiti warna-warni. Lampu tumbler digantung rendah. Meja kayu bekas, kursi plastik. Sekitar 20 anak muda duduk melingkar. Ada yang bawa laptop rusak, ada yang bawa papan sketsa, ada yang hanya bawa semangat.
Andi memperkenalkan aku. Ini Pak Khalid dari Dubai, investor besar. Tapi sekarang dia lagi belajar dari kita. Mereka tertawa ramah. Tidak ada kecanggungan. Acara dimulai. Bukan presentasi formal, hanya cerita bergantian. Seorang pemuda bernama Rio bicara pertama. Dia buat aplikasi peta sampah untuk pemulung. Kami petakan lokasi sampah organik. Pemulung tahu di mana cari. Harga naik, mereka bisa sekolah anaknya. Aku mendengar. Di Dubai, kami punya sistem pengelolaan sampah robotik. Mahal, efisien, tapi tidak melibatkan manusia. Di sini, teknologi lahir untuk manusia. Selanjutnya, seorang gadis bernama Lina. Dia desain baju dari kain perca. Kain sisa pabrik. Kami jahit ulang. Jual online. Satu baju, selamatkan 3 kilo limbah. Dia tunjukkan prototip. Motif batik modern. Warna cerah. Aku pegang kainnya. Lembut. Punya cerita. Aku tanya, berapa omset? Dia tertawa. Belum besar, tapi tiap bulan naik. Dan kami ajar ibu-ibu di kampung jahit. Mereka dapat penghasilan tambahan. Aku diam. Di dunia bisnis, aku selalu hitung skala. Scale up cepat, exit strategy. Di sini, mereka tidak bicara exit. Mereka bicara dampak, hidup orang. Twist kecil muncul di pikiranku. Mungkin resort tidak perlu dibangun dari nol. Mungkin bisa kolaborasi dengan kreator seperti mereka. Area seni jalanan di dalam resort. Workshop batik. Pasar kreatif kecil. Bukan untuk turis foto-foto, tapi untuk mereka jual karya. Untuk mereka hidup. Aku tiba-tiba bicara. Suaraku pelan. Saya punya proyek resort di Bali. Saya pikir megah adalah jawaban. Tapi sekarang, saya ingin tanya. Kalau kalian desain bagian kreatifnya, seperti apa? Mereka terdiam sebentar. Lalu Rio angkat tangan. Jangan buat resort tertutup. Buka gerbang untuk anak kampung. Biar mereka jual es kelapa, lukis henna, main musik gamelan. Resort jadi jembatan, bukan tembok. Aku catat semua di ponsel. Bukan untuk proposal, untuk diriku sendiri. Malam itu aku kembali ke hotel. Buka desain lama. Hapus kolom infinity pool yang mahal. Ganti dengan area kolaborasi kreatif. Tambah ruang workshop lokal. Tambah zona pasar malam berkelanjutan. Aku tersenyum. Dewan direksi pasti akan marah. Tapi aku nggak takut lagi. Aku duduk di balkon, menatap lampu kota. Jakarta malam hari seperti lukisan hidup. Lampu neon, suara motor, tawa dari gang jauh. Motif jam pasir emas di lukisan Andi seolah bergerak pelan. Pasir tidak lagi jatuh cepat. Ia mengalir dengan irama sendiri. Aku pegang jam tanganku. Jarum detik masih berputar. Tapi aku tidak lagi menghitung. Aku hanya merasakan. Aku tahu saat itu. Keraguan sudah berubah jadi keyakinan. Proyek $1 miliar itu mungkin bukan jawaban. Mungkin jawabannya ada di sini. Di gang sempit. Di tangan anak muda yang tidak punya modal besar. Tapi punya mimpi besar. Besok adalah hari yang menentukan. Rapat akhir dengan mitra. Aku akan bilang sesuatu yang belum pernah kubayangkan sebelumnya. Pagi hari ke-8. Ruang rapat di Hotel Mulia. Meja panjang, kursi kulit. Layar proyektor menampilkan desain terbaru resort. Villa mewah, marina yacht, kolam infinity. Semua masih ada. Tapi di catatan kecilku, aku sudah coret beberapa bagian. Tambah zona kreatif. Tambah pasar lokal. Tambah ruang nelayan. Mitra lokal duduk di seberang. Pak Budi tersenyum tipis. Direktur proyek dari perusahaan Indonesia, Pak Hadi, membuka rapat. Pak Khalid,
Kami sudah revisi sesuai masukan Anda. Biaya naik sedikit, tapi kami yakin ROI tetap menarik. Aku diam, menatap layar. Angka-angka berputar di kepala. 1 miliar dolar. Pembiayaan sudah siap. Kontraktor Dubai menunggu. Dewan direksi menunggu laporan. Semua menunggu satu kata dariku. Setuju. Aku berdiri. Suara pelan. Terima kasih atas revisinya. Saya hargai kerja keras kalian. Mereka tersenyum. Menunggu lanjutan. Aku tarik napas dalam. Tapi saya tidak bisa menandatangani kontrak ini. Ruangan hening. Pak Hadi mengerutkan kening. Ada masalah, Pak. Aku menggeleng. Bukan masalah teknis, bukan biaya, bukan ROI. Aku menatap mereka satu persatu. Masalahnya ada di sini. Aku tepuk dada sendiri. Saya datang dengan pikiran Dubai. Cepat, besar, menguntungkan. Saya pikir Indonesia hanya tempat untuk investasi, bukan tempat untuk hidup. Pak Budi menatapku. Matanya tenang, tidak menuduh, hanya mendengar. Aku lanjut. 8 hari ini, saya lihat nelayan yang takut kehilangan laut. Saya makan rendang di meja keluarga. Saya dengar anak muda bikin aplikasi dari sampah. Saya lihat Jakarta yang kacau, tapi penuh jiwa. Kalau proyek ini jalan, saya akan gusur itu semua. Demi villa kosong. Demi turis yang datang sebentar lalu pergi. Suara mulai bergetar. Aku tidak bisa berhenti. Saya hampir lakukan itu. Hampir tanda tangan. Hampir kembali ke Dubai dengan angka besar di rekening. Tapi sekarang, saya tidak bisa. Aku tatap Pak Hadi. Saya batalkan kontrak ini. 1 miliar dolar. Batal. Ruangan meledak pelan. Pak Hadi berdiri. Pak Khalid, ini keputusan besar. Dewan Anda pasti aku potong. Dewan saya akan marah. Mereka akan bilang saya gila. Mungkin mereka benar. Tapi saya lebih takut kalau saya lanjut. Saya takut jadi orang yang membangun kemewahan di atas kehilangan orang lain. Aku ambil map kontrak dari meja. Robek halaman pertama. Lalu halaman kedua. Semua orang diam. Kertas robek terdengar keras di ruangan sunyi. Aku taruh sisa map di meja. Maafkan saya. Dan terima kasih. Kalian sudah ajar saya sesuatu yang tidak pernah saya beli di Dubai. Aku keluar ruangan. Kaki gemetar. Di koridor, aku bersandar ke dinding. Napas tersengal. Huang Loan datang seperti ombak. Apa yang baru saja kulakukan? 1 miliar dolar. Reputasi. Masa depan perusahaan. Semua hancur dalam satu pagi. Aku tutup mata. Gambar anakku muncul. Gambar Burina. Gambar Pak Harun di perahu. Gambar Andi dengan lukisan jam pasir. Air mata jatuh. Bukan karena rugi uang. Karena aku baru sadar. Selama ini aku kumpulkan uang untuk apa? Untuk hidup yang kosong. Untuk anak yang jarang kuberikan waktu. Untuk kota yang indah tapi dingin. Aku geser ke lantai. Duduk di karpet koridor. Ponsel berdering berkali-kali. Dubai, asisten, dewan. Aku matikan. Untuk pertama kali, aku biarkan dunia menunggu. Beberapa jam kemudian, aku masih di situ. Pak Budi keluar dari ruang rapat. Dia duduk di sebelahku. Tidak bicara dulu. Hanya diam. Lalu dia bilang pelan. Terima kasih Pak Khalid. Bukan karena batal kontrak. Karena Anda pilih hati. Aku menatapnya. Saya takut. Dia tersenyum. Orang yang takut tapi tetap pilih benar, itulah orang berani.
Kata-katanya seperti pelukan. Aku menangis lagi. Tapi kali ini bukan Huang Loan. Ini Tau En. Tau En yang dalam, sampai ke tulang. Aku tahu saat itu, semua definisi suksesku selama ini salah. Sukses bukan angka di rekening. Sukses adalah saat kau bisa tidur nyenyak karena tidak menyakiti orang lain. Aku berdiri. Pelan. Saya mau pulang. Tapi bukan ke Dubai yang dulu. Pak Budi mengangguk. Kapanpun Anda kembali, pintu rumah kami terbuka. Aku tersenyum. Pertama kali tersenyum tanpa beban. Malam itu hujan lagi. Jakarta seperti menangis bersama aku. Aku duduk di balkon. Tidak pakai jas. Hanya kaos oblong dan celana pendek. Angin lembab menyentuh kulit. Aku pegang secangkir kopi tubruk yang kubeli dari warung kecil tadi sore. Rasa pahitnya familiar sekarang. Bukan lagi minuman asing. Aku menatap kota. Lampu-lampu berkedip seperti denyut nadi. Dari sini, Jakarta terlihat seperti lukisan Andi. Ramai, kacau, tapi penuh warna. Aku ingat kata Pak Budi tadi. Orang yang takut tapi tetap pilih benar, itulah orang berani. Kata itu bergema. Aku tidak berani karena kuat. Aku berani karena sudah tidak punya pilihan lain. Hati sudah memilih sebelum akal mengikuti. Aku ambil ponsel. Buka galeri. Foto yang kufoto diam-diam selama ini. Foto Mas Dedi di trotoar. Foto Bu Rina menyendok rendang. Foto anak-anak main congklak. Foto Pak Harun di perahu. Foto Andi dengan lukisan jam pasir. Aku scroll pelan. Setiap foto seperti potongan puzzle yang selama ini hilang. Lalu, aku buka kontak. Nama istri mantan pertama. Aku ragu. Jari bergetar. Akhirnya aku tekan panggil. Jam sudah larut di Dubai. Tapi dia angkat. Suara mengantuk. Khalid, ada apa? Aku diam sebentar. Lalu bicara. Aku minta maaf. Untuk semuanya. Dia terdiam. Aku lanjut. Aku sibuk mengejar waktu. Sampai lupa waktu itu untuk apa. Dia tidak marah. Hanya bilang pelan. Aku sudah tahu kamu berubah sejak kamu bilang kamu di Jakarta lebih lama. Aku tersenyum. Air mata jatuh lagi. Aku ingin bicara dengan anak kita. Benar-benar bicara. Bukan cuma kirim uang. Dia setuju. Kami bicara hampir 1 jam. Tentang hal-hal kecil. Tentang mimpi anak. Tentang kesalahan kami berdua. Bukan untuk balikan. Hanya untuk menyembuhkan luka lama. Setelah telepon ditutup, aku duduk diam. Hujan semakin deras. Aku menatap jam pasir di lukisan kecil. Pasir emas mengalir pelan. Tiba-tiba aku sadar, motif itu bukan lagi simbol waktu yang terbuang di Dubai. Ia menjadi simbol waktu yang kembali. Waktu yang aku berikan untuk orang lain. Waktu yang membuatku hidup. Epiphany datang seperti petir pelan. Bukan suara keras, bukan cahaya terang. Hanya perasaan dalam yang tenang. Aku paham sekarang. Sukses bukan tentang seberapa banyak yang kumiliki. Sukses adalah seberapa banyak yang bisa kuberikan tanpa mengharap balas. Uang bisa hilang. Reputasi bisa rusak. Tapi hubungan, cerita, kehangatan, itu abadi. Aku berdiri, masuk ke kamar, buka laptop. Tulis email ke Dewan Direksi. Singkat, jujur. Saya mundur dari posisi CEO efektif segera. Alasan pribadi dan prinsip. Saya serahkan kepemimpinan kepada wakil. Terima kasih atas kepercayaan selama ini. Aku tekan kirim. Tidak ada penyesalan. Hanya kelegaan. Lalu aku buka aplikasi catatan. Tulis ide baru.
Bukan mega resort. Bukan proyek miliaran. Sesuatu yang kecil, berkelanjutan. Dana Khalid untuk komunitas pesisir Indonesia. Fokus pada nelayan, pengrajin, anak muda kreatif. Bukan investasi untuk untung besar, investasi untuk hidup mereka. Aku simpan draft itu. Besok aku akan hubungi Pak Budi, dan Andi, dan Lina, dan Rio. Aku tidur malam itu tanpa mimpi buruk. Hanya mimpi sederhana. Duduk di teras rumah Pak Budi. Makan rendang. Tertawa dengan anak-anak. Dan jam pasir emas di sampingku. Pasirnya mengalir pelan. Tidak terburu-buru. Hanya mengalir. Aku bangun pagi berikutnya. Bukan sebagai CEO lagi. Hanya sebagai Khalid. Orang yang baru belajar hidup. Pagi hari ke-9, aku check out dari Hotel Mulia. Bukan karena harus buru-buru, karena aku ingin merasakan Jakarta lebih dalam sebelum pergi. Aku naik taksi biasa, bukan mobil mewah. Sopirnya Mas Tony, usia sekitar 40. Dia tanya, "Ke bandara, Pak?" Aku jawab, "Belum, ke Bekasi dulu." "Ke rumah Pak Budi." Mas Tony mengangguk. "Oke, Pak. Macet mungkin, tapi kita sampai." Perjalanan 1,5 jam. Macet seperti biasa. Tapi kali ini aku tidak kesal. Aku buka jendela. Angin masuk. Bau gorengan dari pinggir jalan. Suara anak sekolah tertawa. Aku tersenyum sendiri. Jakarta tidak lagi musuh. Ia sudah jadi guru. Sampai di rumah Pak Budi. Bu Rina sudah menunggu di depan. "Pak Khalid, masuk. Sudah siap sarapan?" Aku masuk. Meja sama seperti kemarin. Rendang hangat, telur dadar, sambal. Anak-anak menyapa ramah. "Om Khalid datang lagi." Aku duduk di tikar. Makan pelan. Rasanya lebih enak dari sebelumnya. Karena sekarang aku makan bukan sebagai tamu. Aku makan sebagai keluarga. Setelah makan, aku ajak Pak Budi duduk di teras. Aku buka laptop, tunjukkan draft dana baru. Ini bukan proyek besar, hanya dana kecil. Untuk bantu nelayan, pengrajin, anak muda kreatif. Saya mulai dari tabungan pribadi. $5 juta dulu. Nanti tambah kalau ada yang mau ikut. Pak Budi baca pelan. Matanya berbinar. "Pak Khalid, ini luar biasa. Tapi kenapa?" Aku jawab jujur. "Karena kalian ajar saya. Uang bukan segalanya. Yang penting adalah memberi tanpa mengharap balas besar." Bu Rina mendengar dari dapur. Dia keluar bawa teh. "Kami tidak minta apa-apa, Pak. Tapi kalau ini bantu anak-anak kami sekolah, kami terima kasih seumur hidup." Aku pegang tangannya. Ini bukan sedekah. Ini investasi. Investasi untuk masa depan yang lebih adil. Sore itu, aku ketemu Andi, Lina, Rio di kafe kecil dekat Glodok. Mereka datang dengan semangat. Aku ceritakan rencana dana. Kalian yang tahu apa yang dibutuhkan. Kalian yang pimpin proyek kecil-kecilan di daerah masing-masing. Saya hanya beri modal dan percaya. Rio tersenyum lebar. "Pak Khalid, ini mimpi kami. Kami janji kerjakan dengan hati." Lina peluk laptopnya. "Saya akan desain brand untuk dana ini. Gratis." Andi angkat jempol. "Saya buat logo jam pasir, tapi pasirnya mengalir ke atas. Simbol waktu yang kembali." Aku tertawa. Pertama kali tertawa lepas di depan orang baru. "Terima kasih. Kalian tidak tahu betapa ini berarti buat saya." Malamnya aku ke bandara. Pesawat malam ke Dubai. Di lounge, aku telepon anakku lagi. Kali ini video call. Wajahnya muncul. Senyum lebar. "Papa, kapan pulang?" Aku jawab, "Besok pagi. Tapi Papa mau ajak kamu ke Indonesia suatu hari. Kita makan rendang bersama.
Kita naik perahu nelayan, kita lukis jam pasir. Dia tertawa. Serius, Pak? Aku angguk. Serius? Papa janji. Aku matikan telepon. Duduk diam. Menatap tiket di tangan. Jakarta ke Dubai. Tapi hati aku tidak lagi sepenuhnya di Dubai. Sebagian tetap di sini. Di gang sempit. Di meja makan sederhana. Di laut nelayan. Di lukisan Andi. Aku tahu saat itu. Aku tidak bisa kembali seperti dulu. Dan aku tidak mau. Pesawat mendarat di Bandara Internasional Dubai pukul 6 pagi. Udara dingin AC menyambut. Langit biru tanpa awan. Gedung-gedung kaca berkilau seperti biasa. Aku turun dari pesawat. Tas kecil di bahu. Tidak ada rombongan. Tidak ada sopir menunggu. Hanya aku. Di mobil taksi menuju rumah, aku menatap keluar jendela. Palm Jumeirah di kejauhan. Villa-villa mewah. Yacht di marina. Semua indah. Semua sempurna. Tapi sekarang terasa datar. Seperti lukisan tanpa jiwa. Aku tiba di rumah. Pintu terbuka sendiri. Anakku berdiri di ambang. Matanya besar. Papa! Dia berlari. Peluk erat. Aku angkat dia. Bau rambutnya. Bau anak kecil yang selama ini kulewatkan. Aku bisik. Papa pulang. Dan Papa tidak akan pergi lagi seperti dulu. Kami duduk di sofa. Dia tunjukkan gambar sekolah. Cerita tentang teman. Aku mendengar. Benar-benar mendengar. Tidak sambil cek email. Tidak sambil pikir rapat. Hanya mendengar. Setelah itu, aku buka laptop. Tunjukkan foto-foto Jakarta. Ini Jakarta, Nak. Suatu hari kita ke sana bersama. Kita makan di warung kecil. Kita naik motor ojek. Kita lihat orang-orang yang tersenyum meski hujan deras. Dia tersenyum lebar. Janji ya, Pak? Aku angguk. Janji. Sore itu aku ke kantor. Bukan kantor CEO lagi. Aku sudah mundur. Dewan direksi terkejut. Beberapa marah. Beberapa bilang aku gila. Tapi wakilku, seorang pria muda dari Dubai yang pintar, dia paham. Kami hormati keputusan Anda, Tuan. Kami lanjutkan perusahaan. Tapi kami akan ingat pelajaran dari Anda. Aku masuk ruanganku yang dulu. Meja kosong sekarang. Hanya jam pasir emas kecil yang kubawa dari Jakarta. Aku taruh di sudut meja. Pasir mengalir pelan. Aku tersenyum. Ini bukan lagi simbol kecepatan. Ini simbol pengingat. Malam itu aku duduk di balkon apartemen, menatap Burj Khalifa yang menyala. Ponsel berdering. Pak Budi. Pak Khalid, dana sudah mulai bergerak. Nelayan di utara Jakarta dapat perahu baru. Anak Lina dapat pesanan baju pertama dari luar negeri. Rio tambah server untuk aplikasinya. Terima kasih. Aku jawab pelan. Bukan terima kasih. Terima kasih kalian. Kalian yang beri saya hidup baru. Aku matikan telepon. Duduk diam. Angin gurun bertiup pelan. Dingin. Tapi hatiku hangat. Aku ingat semua. Imigrasi lambat di Soekarno-Hatta. Kemacetan Tanah Abang. Rendang Burina. Lukisan Andi. Perahu Pak Harun. Tawa anak-anak di gang. Semua itu bukan lagi kenangan. Semua itu bagian dari diriku sekarang. Aku berdiri. Masuk ke kamar. Buka lemari. Ambil koper kecil. Mulai packing lagi. Bukan untuk bisnis. Untuk perjalanan baru. Ke Indonesia. Bukan sebagai investor. Sebagai teman. Sebagai orang yang belajar dari mereka. Sebelum tidur, aku buka jendela. Dengar suara kota. Dubai tenang. Teratur. Tapi di kepalaku, aku dengar suara Jakarta. Klakson. Azan.
tawa, dan itu terasa lebih nyata. Aku tutup mata, senyum kecil di bibir. Waktu bukan lagi musuh yang harus dikejar. Waktu adalah teman yang mengajak kita merasakan hidup. Dan hidup terasa paling indah saat kita berbagi, bukan saat kita memiliki. Aku tertidur. Mimpi sederhana. Duduk di teras rumah Pak Budi. Makan bersama. Tertawa. Dan jam pasir emas di meja. Pasirnya mengalir ke atas. Kembali. Selalu kembali.